Selamat malam BNS Squad, kita bertemu lagi di BNS Mirror Misteri Horror. Percaya atau tidak, mereka ada. Dan berdasarkan permintaan dari BNS Squad di beberapa video kita sebelumnya terkait dengan kehadiran dari salah satu narasumber kita yang pernah kita undang, itu kakak Michael atau Mikael Ola. Saat itu banyak sekali yang menginginkan adanya part 2 untuk bisa mengetahui tentang jenis-jenis swangi. Dan saat ini saya sudah bersama dengan kakak Mikael Ola. Kak Mikael, apa kabar? Baik, Pak. Permintaannya lumayan banyak juga banyak. Ingin tahu, dan Kak Mikael juga kemarin sempat menyampaikan kalau ada waktu kita bakal ngobrol lagi ya tentang jenis-jenis atau macam-macam swangi yang pernah Kak Mikael tangani atau pernah dialami atau bahkan pernah menjadi korban ya seperti itu. Jadi banyak sekali yang ingin tahu. Kita sekaligus mengedukasi ya para BNS Squad tentang jenis-jenis swangi ini. Mungkin kita akan langsung mulai saja yang menjadi pengalaman based on true story dari Kak Mikael. Baik, kita mulai penjelasan dulu ya tentang swangi itu. Selama saya pengalaman yang saya tahu itu ada 2 jenis. Yang satu itu dia swangi yang pertama, dia itu tahu cara menyihir orang, cara mempraktekkan ritualnya dia tahu. Swangi yang jenis 2 ini saya sebut dia ini seperti kalau di buku eksorsisme itu yang saya baca itu disebut witchcraft. Witchcraft itu dia seperti wadah. Dia itu dipakai di wadah untuk dia sebagai induk dari setan begitu. Jadi nanti penyihir yang ahli sihir tadi yang pertama itu biasanya nanti dia isi setannya, bibit benih setannya di orang tersebut. Nah, jadi lama-lama orang ini akan jadi swangi. Gitu. Biasa yang bisa jadi swangi itu biasa orang-orang yang punya sifat-sifat jelek, sifat jahat. Contoh iri hati, dendam, dengki. Nah, itu orang-orang itu wadahnya gitu. Nah, itu bisa dipakai oleh sang penyihir tadi nih, yang dia imam, dia ahli. Nah, dia itu bisa kasih taruh di makanan atau mungkin dari hubungan suami istri. Misalnya kalau suaminya swangi, nanti dia bisa jadi. Nah, itu. Oke. Jadi maksudnya swangi ini orang yang punya kemampuan untuk mengutuk orang atau gimana sih sebenarnya? Itu ada 2 tadi kayak saya jelaskan. Itu yang pertama itu dia tahu cara sihir orang. Itu dia itu swanginya. Nah, kan? itu dia penyihirnya. Penyihir itu swangi, kata lainnya itu swangi ya. Itu dia tahu. Tapi yang kedua ini dia tidak tahu. Cuma dia dipakai begitu. Oh, dipakai oleh yang si suhu master itu ya. Master ini pakai dia sebagai wadah. Wadah. Dalam diri itu ada setan. Yang kedua ini, yang tipe jenis 2. Dalam dirinya ada setan. Jadi kalau dia tidak suka dengan seseorang, setannya langsung serang. Nah, dia ada iri hati ada orang, langsung setannya serang. Tapi kadang dia tidak tahu. Baru diperalat. Karena itu baru proses awal. Proses awal nanti dia menuju jadi swangi. Awalnya begitu. Dan dari swangi jadi tumbal juga dari si master itu dong. Iya. Tanpa dia sadari ya. Iya. Oh, seperti itu. Yang pernah Kak Mikael tangani jenis-jenis, kan tadi udah ada 2 jenis itu dari yang pengalamannya Kak Mikael. Dan bagaimana proses swangi itu terjadi? Kan pasti beda-beda ya. Pengirimannya juga pasti beda-beda. Ilmu yang mereka punya juga pasti beda-beda kan. Entah didapat dari mana, ada yang ambil dari gunung kayak dari mana dan lain sebagainya. Biasanya proses itu cara sihir ya. Cara tanda-tanda orang kena swangi. Tanda-tanda kena orang swangi itu saya pengalaman itu biasanya sihir itu ada 3 jenis yang serang. Yang pertama ekonomi, yang kedua ini sakit penyakit, yang ketiga itu kematian. Ada juga rumah tangga, serang rumah tangganya hancur begitu. Tanda-tanda itu. 4 dong ya berarti. Ada 4. Jadi dia mulai menyerang rumah tangga, ekonomi dibikin miskin, melarat gitu, dibikin susah, dibikin bangkrut. Kalau punya usaha, kalau rumah tangganya hancur, suami istri berkelahi terus atau anak dengan orang tua berkelahi terus. Mungkin bisa sampai rumahnya itu panas, sepertinya rumahnya itu panas. Rumahnya panas. Itu yang ketiga mulai sakit. Ada orang sakit-sakitan sama rumah itu. Sakitan terus. Yang terakhir meninggal. Yang terakhir memang untuk meninggal. Paling fatal untuk meninggal. Kayaknya itu biasa mereka ambil untuk dikasih makan di penjiwa di setan yang mereka piara itu. Mereka gitu, sembah atau mereka piara. Tapi para swangi rata-rata pegang itu, piara setan. Tapi bukankah dari ketiga selain kematian ini ujung-ujungnya bukannya nanti akan ke yang kematian juga? Ya itu biasanya kalau paling fatal kalau mereka rumah tangga itu tidak kuat, tidak tahu. Itu biasanya nanti mereka akan sampai tahap itu.
kematian. Iya kan, setahu saya. Tahap Dan kematian. bahkan juga masalah ekonomi, kalau bangkrut bunuh diri dong. Iya. Ya kan, karena udah stres ya, pasti ujung-ujungnya ke kematian. Dan memang nggak pernah ada baiknya kan Swangi Iya, itu. sama-sama. Pasti maut deh akhirnya. Ya, Akan berakhir ujung-ujungnya maut, dengan karena itu maut. mereka kasih makan setannya. Iya kan, tetap Ya. butuh tumbal kan Karena itu. pengalaman saya itu sering begitu. Saya ketemu dengan mereka pun setan yang suaminya pakai itu, saya lihat itu setannya begitu. Bilang dia itu butuh makan. Jadi setiap tahun tuh mereka harus kasih makan tuh setan. Setiap tahun sekali. Nah, setiap tahun sekali. Paling kurang. Dan itu setan ngasih Kalau mereka bisa apa? lebih ya. Ngasih mereka kekuatan apa? Itu mereka semakin kuat, mereka pun sihir tuh semakin kuat begitu. Hanya karena untuk sihir ilmu hitam aja ya. Tapi mereka dapat kepuasan saja. Soalnya ini dia tidak apa-apa, dia cuma dapat kepuasan begitu. Kayak dia tidak sukain orang gitu, dia iri hati atau benci. Jadi cuma rasa puas. Kayak ini orang susah dia puas begitu. Cuma rasa itu saja, dapat itu saja. Jahat dong ya. Tapi dia ekonomi susah, dia punya apa ya, ekonomi suami rata-rata susah. Rezeki tidak ada kalau orang suami. Beda sama orang yang minta kekayaan. Nah, beda, beda. pesugihan beda Nah, lagi beda. sama Swangi. Ini perlu kita Iya. kita harus garis bawahi ya. Iya. Pesugihan itu beda loh sama Beda, orang ya. Swangi karena Beda. mohon maaf orang Swangi itu yang dia inginkan orang lain susah dia Iya. pokoknya lu susah. Dia mau miskin marah yang penting lu udah susah, susah, gitu ya ya. yang dia mau. Kalau perlu lu mati deh gitu. Mati, Itu ya. bahasa kasarnya kita ya. Ya, jadi itu dia cuma dapat kepuasan begitu. Orang yang dia suka mati atau susah begitu di sana. Oke. Dan ada biasa nih Kak, ada yang ngirim lewat burung hantu, ada yang ngirim lewat, mohon maaf ya karena saya pernah mau di Swangi juga gitu ya. Ada yang tiba-tiba naruh benda-benda sesuatu yang tiba-tiba nggak jelas kok ada di sini gitu. Kalau kita ambil dan kita gunakan bahaya gitu. Ada yang dalam bentuk rambut yang udah diikat, kita temuin. Ada juga yang mohon maaf kayak Mama Siri gitu ya, tuh dibuang di depan rumah. Ada yang kayak gitu. Yang Kak Tapi biasa pernah? mereka pakai media deh, media. Iya itu media ya, Media itu yang mereka gunakan. Biasanya coba-coba mereka ya. lewat atau mungkin kalau tetangga atau keluarga. Kadang-kadang biasa lagi kadang keluarga juga. Keluarga dekat atau tetangga. Biasa sekitar itu sih. Orang-orang yang lihat kita aktivitas setiap hari. Begitu jadi timbul rasa iri, dengki ya itu makanya dia mulai atau mungkin dia cari orang, cari Swangi. Akhirnya dia pilih Swangi kasih dia sesuatu. Bahwa lu buang di rumah. Kayak gitu-gitu kan. Karena dia bertamu, buang di bawah kursi. Atau malam-malam nanti mereka lewat. Biasa mereka lempar kasih lihat rumah. Itu media yang sudah ada. Biasanya ini kertas, benang merah, nama orang itu yang dituju. Itu nanti mereka buang lewat. Itu biasa Swangi kasih di orang yang tidak suka dengan kita. Dan mereka buang lewat. Akhirnya orang dalam rumah ini mulai sakit berat. Gitu. Ada yang mendengarkan bunyi kayak orang lempar pasir di atas seng. Pasir itu juga. Bau-bau. Kalau tidak burung malam bunyi. Bunyi burung malam. Gitu contohnya. Ada juga yang kayak dikirim, ada yang malah ngirimin setan gitu, maunya memang ngirimin gitu. Untuk nyakitin ngeliling rumah berapa kali contohnya kayak gitu-gitu. Bahkan ada yang mohon maaf nih, ada yang sampai telanjang gitu ya. Ini kita bugil lah gitu ya. Terus menari-menari pada saat bulan purnama. Itu biasa di Itu sering sekali ditemuin. Mereka tuh ada setiap bulan ada ritual. Jadi setiap bulan tuh ada 3 kali. Jadi, itu biasa pas bulan awal bulan purnama itu mereka ritual di situ. Mereka ritual itu biasa mereka harus telanjang bulat. Ya telanjang bulat baru menari. Ritual di bawah. Itu kan mereka serap kekuatan bulan gitu. Energi negatif dari bulan itu mereka ambil. Itu tambah mereka kekuatan. Itu di tanggal berapa? 15, 16, 17. Kalau tanggal 17 itu mereka rapat. Mereka rapat. Di Swangi itu mereka bisa di satu kompleks ini ada Swangi, di kompleks sebelah sana ada Swangi. Mereka secara nyata mereka tidak kenal. Tidak pernah. Tapi kalau di dunia Swangi mereka tahu. Oh begitu ya? Nah Swangi ini dia tahu, Swangi di sana dia tahu kenal. Karena mereka bisa ketemu. Tanggal 17 itu mereka bisa rapat. Ada rapat ada rapat juga. Meeting. Bisa meeting gitu. Bertemu nanti mereka bahas ini beta membuat ini gitu. Bisa bantu beta, tolong beta. Nah itu. Beta suka ada ini. Cuma dia kuat dia bisa bantu beta. Oh iya benar juga ya. Kompak. Butuh support dukungan kayak nambah kekuatan lagi untuk karena orang itu kuat gitu kan. Gitu. Sampai segitunya ya Kak ya. Yang paling berbahaya apa Kak? Maksudnya apa? Swangi yang paling berbahaya kan ada level-level Swangi. Kalau orang mau coba-coba beda lah sama yang udah profesional ada contohnya. Swangi kalau yang Swangi awal-awal kan Swangi ada tingkatan. Tingkatan. Awal-awal tuh mereka harus tinggal dekat kita gitu. Harus gimana? Harus rumahnya dekat kita gitu. Kalau mereka incar kita betul mereka sengaja kos di sebelah situ. Tinggal pokoknya harus dekat. Supaya mereka posisi bisa kena. Itu tingkat awal. Harus ketemu ada yang selalu sentuh kita badan. Nah, Swangi tahap awal tuh gitu. Setiap bercerita kalau dia tidak suka dia harus sentuh kita bahu.
Maka orang tua bilang kalau orang sentuh bawah harus balas toh. Karena ketika mereka sentuh mereka kasih tahu mereka setan. Iya. Ini dia nih. Ya. Dia ketemu harus balas. Harus balas supaya kembali dia punya ilmunya begitu. Dan mereka paling suka sentuh di bahu. Iya benar. Itu Swangi tahap awal. Mereka tuh aktif. Itu yang tadi yang beta bilang witchcraft. Witchcraft itu yang Swangi yang witchcraft. Nah itu yang dalam tubuh tuh ada setannya. Dia tuh aktif kan dia setan yang suruh dia. Setan itu kan mereka seperti kalau saya kayak seperti alien loh gitu. Iya. Jadi di sini ada setan itu dia masih bibit begitu. Jadi itu berkembang dia butuh makan. Dia butuh makan, setannya butuh makan gitu. Jadi dia nanti dia tanpa sadar dia akan ikutin setan mau. Kita inangnya. Nah, inangnya lah gitu. Misalnya saya ini diberi makan oleh Swangi gitu. Nanti suatu saat saya jadi Swangi, tapi di tahap awal begitu. Saya tuh aktif suka ketemu orang suka sentuh belakang. Apalagi orang saya tidak suka tuh, otomatis saya disentuh. Tapi karena memang dia sendiri punya bibit iri hati juga kan, makanya setannya nyambung sama dia gitu. Oh. Itu tahap awal. Jadi mereka tuh aktif sekali, tanda-tandanya begitu. Kalau ada orang meninggal mereka aktif tuh biasa, di orang mati itu aktif. Untuk apa? Itu kan karena itu mereka anggap itu makanan orang yang mati ini. Oh ya? Nah itu dia setannya makan tuh. Selalu datang ke kematian. Datang aktif pegang-pegang mayat. Oh gitu. Sampai cium ulik-ulik. Saya pernah lihat ada begitu. Sampai mereka cium tuh ulik. Cium ini mayat, cium biasa, cium ulik begini. Cium makanan begitu. Oh ya. Oh gitu ya? Itu witchcraft. Itu yang Swangi yang. Pengaruh nggak sama jiwa yang meninggal? Ya. Maksudnya yang meninggal ini karena memang mereka tumbalin gitu? Ya, mereka makan. Mereka makan. Oh kayak gitu ya kayak. Mereka dia punya darah. Karena di dalam darah itu ada jiwa manusianya di situ. Di dalam darah itu ada jiwa manusia. Jiwa hewan atau manusia itu dia punya jiwanya di darah. Gitu. Makanya isap darah, makan darah gitu. Seperti itu ya. Iya. Oke, levelnya kan tadi kayak gitu kalau yang masih itu level baru. Yang awal. Terus? Ada tingkatan yang mereka sudah sampai ada yang bisa terbang. Itu level tinggi. Itu tuh yang bisa terbang tuh. Ya, itu terbang. Itu udah yang. Itu betul ada. Ya itu memang benar ada. Terbang itu betul ada. Itu karena pernah pengalaman dulu waktu saya punya mama besar. Saya mama besar ini dia punya teman akar nih Swangi. Tapi ini dia jenis Swangi ini bukan dia belajar atau bukan dia witchcraft, tapi dia ini turunan langsung gitu. Dia punya nenek moyang Swangi. Turun langsung di dia. Darah ya. Darah itu. Jadi itu asli, orang yang Swangi yang asli begitu. Bukan Swangi belajar, tapi Swangi asli. Nah itu dia tahap sampai terbang. Itu saya punya mama besar tidak kenal, tidak tahu ini Swangi. Mereka akrab makan sama-sama setiap hari, teman akrab. Suatu kali ini ada orang kerasukan di situ. Dia masuk, dia masuk terus dia suami pulang. Dia suami ini kan selama ini sudah mendengar bila orang kesalahan dia istri Swangi, tapi dia suami tidak percaya. Akhirnya suami pulang begini, dia sudah lihat di istri itu ada kas turun rambut di pinggir rumah malam-malam. Padahal orang ada kerasukan di sebelah. Dia suami kaget, akhirnya suami marah pukul dia berusir. Usir akhirnya bilang lu selama ini orang ternyata betul lu ini Swangi. Pukul dia usir dia maka itu malam dia lari pergi set mama besar ke rumah. Sampai situ juga saya panggil ini kenapa? Diceritakan masalah suami turun beta pukul beta lembe Swangi. Jadi saya mama besar tidak percaya dia kayak ya kenapa bisa begitu? Akhirnya bercerita juga jam 10 ya kali saya pulang loh. Nah ini kan waktu itu tahun-tahun 90-an waktu itu di kami kompleks di Obo waktu itu masih hutan di atas. Dulu kan belum ada bemo. Bemo sudah tapi jam 6 sudah masuk. Ojek juga belum ada waktu itu. Sepi lah malam. Sepi. Dia sama besar bilang, kok nanti lu pulang pakai apa? Kok ini semalam nih? Apa lu perempuannya dari jalan besok dia harus pulang. Akhirnya akhirnya dia paksa begitu akhirnya saya sudah bingung tuh. Akhirnya antar dia di depan rumah. Nah depan rumah kan hutan waktu itu. Gelap. Sampai situ juga dia bilang ini ibu mengerti saya. Dia sama mama sampai maksudnya mengerti apa? Dia mundur pergi gelap dia omong itu ibu mengerti saya. Pas dia mundur begini langsung tiba-tiba dia muka berubah kayak burung. Dia muka terus berubah kayak burung begitu, kayak burung hantu tuh kan. Langsung dia angkat langsung bunyi burung malang krik hilang. Langsung jatuh kaget. Lihat mata kepala lah. Kaget lemas langsung merayap dari atas. Ngeri ya. Ngeri. Dan itu real loh. Nah itu real. Nyata. Itu nyata. Benar. Ya. Itu udah tahap yang itu starting gitu. Tingkat tinggi. Iya. Itu mohon maaf ya, itu udah kayaknya jiwanya udah dijual lah itu sama setan. Itu kalau dia turunan. Udah turunan dan dia udah sendiri terikat tidak ya. tahu cara lepas dia. Nah itu dia. Karena besok pagi dia datang kembali. Besok pagi dia datang. Pilih sampai saya baru sampai kenapa teman lu sama kasih tahu ya lu nih. Ngeri juga ya. Dia beta ini. Berat itu. Nah, dia beta ini turunan. Nah Kak, kalau kita bicara soal yang turunan-turunan ini ya, pelepasannya kan pasti nggak mudah. Karena itu mau nggak mau mereka udah
kaki kanan udah di maut Iya. itu udah pasti, mohon maaf ya, udah pasti tempat yang udah nggak bener tuh gitu kan ya. Cuma saya pernah lepas satu. Serius bisa Ya, dilepas? ada satu yang witchcraft, tapi jenis witchcraft. tapi dia witchcraft ya, oke. Yang diberi makan. Ya. Itu saya pernah kasih lepas satu. Karena dia tidak mau jadi itu. Dia tidak mau jadi suami. Cuma itu barang yang memaksa dia begitu. Tapi mampu dilepasin. Ya, itu Gimana saya doa Kak? di perut. Kan saya punya karnia untuk kasih mati itu bibit. Di bibit itu angin itu saya bisa kasih mati. Yang penting dia mau. Itu tahap dia baru mau jadi. Baru mau jadi masih bisa lah untuk di Dilepas. handle dan Nah, dilepas. Saya doa saya pegang di perut begini. Langsung itu bibitnya mati. Jadi pas permisi dia buang air itu keluar tuh daging. Gumpalan Gumpalan daging hitam. Itu jatuh tumpuk-tumpuk. Nah itu ya dia punya suaminya. Ngeri ya. Nah itu betul hidup tuh. Itu dia hidup kan dia harus makan. Makanya mereka seperti alien tuh kalau witchcraft. Oh kayak gitu ya witchcraft. Di kota Kupang ini banyak nggak Kak? Banyak. Banyak Witchcraft banget. paling banyak. Witchcraft yang paling banyak Ya, ya. karena mereka tidak tahu. Orang lain untuk. Nah, mereka tidak tahu mereka punya pasangan ternyata suami mereka tidak tahu. Jadi mereka nikah habis setelah itu dia punya pasangan ini padahal suami selama ini penyihir gitu. Nah, jadi mereka berhubungan badan saja jadi. Oh my god. Berhubungan badan mereka pas hubungan suami istri jadi dia punya bibitnya masuk. Iya ngeri ya. Nah kalau kita bicara soal tadi kan bentuk-bentuk suanggi yang sering dikirim gitu ya Kak dari segi level gitu. Nah ada yang kirimnya tuh lewat kalau kayak sakit penyakit biasanya mereka kirimnya lewat apa? Kebanyakan tuh. Ditiup aja atau gimana sih? Iya ada kebanyakan tiup karena angin. Mereka tuh kuasai ilmu mata angin. Wow. 4 mata angin itu mereka kuasai. Penjuru ya? Ya 4 penjuru mata angin itu mereka kuasai aja. Mereka baca mata arah angin. Oh ini pas bisa nih. Beda bordel sih. Jadi mereka cuma baca-baca mantra. Mereka bisa pakai media bisa ada. Kadang tanah, kadang abu apa? Abu yang orang biasa masak-masak kan? Oh abu raus Nah, sudah. abu raus itu mereka baca-baca tiup. Itu langsung setannya pergi. Hantam kena. Itu langsung. Oh Ya ada mereka pakai media. Kayak kacang, itu mereka baca tiup, kacang hilang, jatuh itu pernah ada kasus begitu. Kacang jatuh anak kecil makan mati. Aduh kayak gitu ya. Ngeri dong ya berarti ya. Kayak acak ya berarti. Iya. Atau emang ditujukan kepada anak kecil itu? Ya, bukan dituju orang lain tapi karena orangnya kuat, jadi kena di Kena tetangga. Aduh, nah itu Jadi dia itu tuh kasihan juga. pernah itu kejadian begitu. Tetangganya 2 orang tetangga anak ada bermain di luar, tiba-tiba kacang jatuh. Mereka pilih makan, dua-duanya terputar jatuh situ, mulut pucat. Oke. Jadi saya tangani yang satu ini dia orang tua tidak percaya. Baik saya tidak percaya, bagi saya pergi dokter. Yang satu sebaik, yang papi dokter ini meninggal tuh di jalan. Borneo tuh meninggal, anak putus napas. Itu kejadian nyata yang Kak alami ya? Iya. Oh my god. Terus Kak, kalau untuk pengalaman Kak untuk melepaskan gitu, mengobati orang yang kena suanggi gitu kan, Kak pernah? Iya. Yang artinya orang yang menyuang gitu nanti mental ke mereka lagi nggak gitu kalau kita selamatin? Ya itu bisa. Itu saya biasa minta Tuhan untuk tegur begitu, beri teguran karena supaya mereka tobat tuh. Saya minta begitu itu biasa kembali nanti. Ke orang itu ya? Nah kembali nanti mereka kena hal yang sama. Misalnya mereka buat dia seperti ini, mereka kena juga yang seperti itu. Teguran supaya mereka rasa karena suami seperti apa, karena susah tuh begini. Ya, tapi soalnya memang mereka selama mereka punya sifat iri mereka tidak bisa tobat. Oke, menarik banget ya apa yang disampaikan sama Kak Mikael ini. Saya juga penasaran Kak terkait dengan tentang kan tadi level udah ya level suanggi, terus cara mereka memberikan atau mengirimkan suangginya itu seperti apa juga tadi udah tanda-tanda kalau dia itu suanggi gitu kan orang bilang mata merah lah, terus kayak selain tadi yang aktif nepok-nepok, maksudnya kalau kita lihat secara fisiklinya itu kelihatan nggak sih? Maksudnya kalau kita yang punya talenta atau gift biasa kan pekah banget ya kayak nih orang suanggi nih langsung kayak kita kayak konfrontasi nih energi kita sama energi mereka gitu. Soalnya itu mereka tuh kan mereka tuh tidak selalu jadi mereka pendiri. Iya ya. Nah, tiba-tiba mereka beda. Mereka omong beda, cara omong kayak aneh tidak nyambung. Mereka seperti buang bahasa mau suanggi itu ada bahasa-bahasa tertentu. Biasanya tanda dari situ. Biasa saya lihat tuh dari mereka punya mata ya. mata. Biasa tatapan mata tuh kan kunci jiwa kan. Ya. Karena saya lihat ini bukan dia nih, maunya bukan dia. Tiba-tiba saya lihatnya setannya dia aktif. Nah Kak, akhir-akhir ini banyak banget yang menggunakan ilmu. Aku nggak ngerti ya, tapi kayak dia ngomong gini, aku pinjam duit dong gitu contohnya ya. Ngomong tuh langsung dengan otomatis orang itu bakal ngasih, bahkan kalung-kalungnya dikasih gitu. Itu
itu juga salah satu bentuk sihir, itu sihir ya. Tapi belum masuk kata Swangi ya. Belum, itu seperti hipnotis orang bilang. Hipnotis ya. Hipnotis. Oh, gundam gitu. Itu dia tuh masuk di ada hipnotis, ada macam obat nona orang bilang. Iya. Obat nona, obat laki. Obat laki ada juga. Obat laki, iya. Oh, oke. Kak Mikael, kalau kita bicara tentang ilmu Swangi itu, ilmu hitam ini, itu mereka dapatnya dari mana? Kan belajar otomatis kan pasti ada gurunya dong, ya kan? Apakah mereka melakukan deal-dealan dengan si iblis ini yang ngasih mereka kemampuan ini? Ada deal ada. Ada dong ya deal-dealannya kan? Artinya kontrak jiwa itu kan ada. Kayak gimana tuh? Itu biasanya nanti mereka ketemu dia punya setannya itu. Biasanya mereka, misalnya kalau mereka pergi berguru, nanti yang penyihirnya, dukunnya itu diajar. Nanti lu pergi di sini, lu bertapa, meditasi, terus baca mantra. Nah, pakai ini nanti bisa duduk di atas daun pisang atau apa begitu. Jadi mereka baca mantra, nanti setannya datang. Biasa setan tanya, mau apa? Misalnya, lu mau hebat kok, mau kaya kok, mau apa? Gitu. Kalau mau hebat itu yang tadi jadi Swangi, yang bisa sihir orang sampai terbang kiri kanan. Itu dia ada permintaan dan ada pentumbal-tumbalnya. Gitu. Dan itu kayak seperti katanya kami kan setahun harus satu orang. Harus nanti kasih bednya nyawa. Paling gampang lewat lubang keluarga. Kalau lu bisa dapat tetangga berarti dia ambil lubang keluarga. Maka mereka berusaha untuk buat orang itu kan itu. Dealnya seperti itu. Kalau lu bisa kasih orang dia ambil lubang keluarga. Lu punya anak kok, istri kok. Atau lu punya sepupu, makanya kebanyakan Swangi itu dari keluarga kan itu. Makanya udah tahu kalau lu sayang sama keluarga sejak awal, ngapain lu Swangi mau ilmu itu gitu kan ya. Akhirnya terakhir mereka korbankan mereka sendiri karena mungkin sayang istri anak, akhirnya mereka yang mati. Korbankan mereka sendiri begitu. Tapi hanya untuk ilmu kayak gitu. Ya kembali lagi ya, karena iri hati, dengki, dendam gitu kan ya, akhirnya mau deal-dealan. Biasanya itu berawal dari dendam. Iya, berawal dari dendam ya. Banyak kan saya lihat seperti itu. Mereka berawal dari dendam. Mereka dendam orang tertentu tidak bisa balas secara nyata, mereka pakai cara itu. Mereka belajar sampai jadi. Oke, kayak gitu ya Kak ya. Jadi berguru kemudian didilan sama si setan itu gitu ya. Setannya minta darah, soalnya minta darah. Jiwa. Oke. Kak, gimana cara kita untuk bisa menangkal ilmu-ilmu Swangi kayak gitu? Karena sekali lagi kan memang kekuatan itu nggak ada yang bisa melampaui kekuatan Tuhan yang Maha Esa ya. Itu yang paling utama. Tapi kan sulit juga prosesnya, harus kayak gimana sih kita tameng kita sendiri? Jadi ada tipsnya lah gitu. Tipsnya kalau ada orang, tipe manusia ini kan ada dua. Yang pertama dia jiwa berani, yang jiwa besar orang bilang, yang kedua jiwa kecil. Nah jiwa kecil ini yang gawat. Nah itu dia. Kalau orang yang jiwa kecil, untuk menghindarkan dia dari Swangi, jangan dekatkan dia dengan Swangi, karena jiwanya kecil. Menghindar lah. Bisa. Ya. Atau dia ada kena, misalnya dia kena di tetangga itu ada yang Swangi, dia harus pindah. Karena dia jiwa kecil, harus segera pindah. Tidak boleh dia tidur sakit dan di situ pasti mati. Kalau tidak datang tolong, gawat. Gitu. Jadi itu harus dibawa jauh dari langgar lokasi. Langgar laut kalau bisa? Ya kalau bisa langgar laut. Kalau memang dia berat. Karena Swangi kalau sudah orang semakin dekat pasti gawat. Itu yang biasa. Kalau jiwa besar aman, jiwa besar ini kan susah, mereka buat susah. Jadi tipsnya itu kalau orang yang jiwa-jiwa kecil itu, karena mereka doa juga percuma jiwa kecil. Iya kan, jiwa kecil aslinya. Jiwa kecil kan? Doa juga tetap. Itu harus dijaga terus, dia harus ada orang yang kuat yang jaga dia. Kalau misalnya terlanjur kena, begitu terlanjur kena. Dan dengan Swangi itu tidak boleh perasaan. Tidak boleh kasihan. Makanya tidak boleh perasaan. Misalnya kita sudah ada Swangi tapi dia datang kita terima. Oh iya masih masuk. Ada yang begitu tuh, ada yang karena perasaan. Padahal setelahnya orang Swangi, tapi perasaan sentuh-sentuh lepas dia sentuh badan, datang pertama lepas. Harus cut, harus jauhi dia betul harus keras. Isinya dengan Swangi itu tidak boleh noe. Iya, karena mungkin tetangga ya. Jadi kan silakan masuk. Ada kadang keluarga. Oh ya kadang-kadang keluarga masuk dari pintu depan sampai pintu belakang mendadak-mendadak. Itu hati-hati juga loh. Itu kan sengaja nyari-nyari orang. Karena saya lihat kebanyakan kena tuh kan orang-orang yang perasaan. Yang biasa kena Swangi, yang kena cepat tuh orang-orang yang punya perasaan dengan Swangi itu. Yang enak hati. Yang tidak enak hati perasaan itu biasa kena. Aduh, susah jadi orang baik ya. Itu biasa kena. Kalau orang yang skak-skak ke depan-depan, misalnya langsung depan-depan tuh, nah itu tidak itu susah kena. Karena Swangi takut orang-orang begitu. Kita aja juga selalu kunci pagar gitu. Orang mau masuk atau apa, perlu apa kayak gitu. Karena pernah kejadian kan di rumah. Jadi sangat ketat sih di rumah sama mama sih kayak gitu. Oh jadi tipsnya tadi ya, kita harus kenal dulu kita nih jiwa besar apa jiwa kecil kayak gitu. Tips lainnya Kak, kayak ada sesuatu benda apa yang aneh belum pernah kita jumpai tiba-tiba muncul di teras atau ada di atas motor atau ada sesuatu, sebaiknya jangan disentuh atau langsung dibakar, taruh garam atau gimana gitu. Itu harus didoakan dulu. Didoakan dulu ya.
Doakan dulu biasanya. Kalau saya itu biasa pakai media air, doa air yang sudah didoakan. Baru disiram. Baru disiram garam, campur garam, air, doa. Doa baru siram. Siram. Gitu. Kalau perlu dibakar. Iya, perlu dibakar. Gitu. Oh, dibakar ya benda-benda yang aneh yang ada kita rasa. Ada binatang, ada mereka. Oh iya benar. Binatang benar. Aku pernah dikirim. Binatang itu tidak kita kasih mati dia tidak boleh 2 kali, 3 kali. Pukul 1 kali. Oh, harus aku pernah dulu ada sosok, karena aku suka anjing ya, aku pecinta anjing. Entah mungkin mereka tahu ya. Lucu banget Kak, anjing ini entah dari mana, entah berantah datang masuk langsung tidur di atas tempat tidur aku. Itu aneh banget. Iya, itu dimasuki, itu anjingnya dimasuki. Waktu ditarik keluar dia menangis, dia kembali lagi ke tempat tidur. Akhirnya mamaku, ini nggak benar nih, mama langsung doain, ambil anjing, buang keluar, kita kunci pintu. Dia menangis terus keliling rumah gitu, mau masuk. Itu karena di anjingnya ada jiwa dari suami itu. Dia masuk ke dalam. Ke kamar aku, dan aku tuh mau buat aku. Aku tuh sering mau dibikin loh. Makanya tadi saya cerita yang ada mereka rapat tuh kakak. Itu kalau kita ada tanda, kalau kita tahu mereka rapat, itu biasanya nanti malam-malam tuh anjing berkumpul satu tempat. Anjing banyak sekali, nggak tahu dari mana. Berkumpul satu tempat. Kalau orang bilang anjing kawin, itu bukan anjing kawin. Itu bukan anjing kawin. Biasa tengah-tengah malam, jam 2 ke atas. 1-2 ke atas jam itu. Rame mereka nyaut-nyaut. Itu anjing tidak dari mana-mana berkumpul. Itu mereka tuh. Mereka tunggang. Oh gitu ya. Iya. Ih, ngeri juga nih Kak. Oke, yang paling akhir Kak, untuk bisa disampaikan kepada BNS Squad untuk kita mempertebal iman kita juga menghadapi hal-hal gelap ini. Yang paling penting tuh fokusnya kayak gimana sih pikiran kita nih terkait dengan masalah Swanggi nih Kak? Oh iya, masalah cara membentengi. Cara membentengi yang pertama yang wajib doa ya. Doa walaupun kita jiwa kecil tapi kita harus tetap berharap, berpasrah pada Tuhan gitu. Karena dengan doa walaupun pasti ada jalan. Bisa kalau orang terlanjur kena Swanggi pasti ada penjalan, ada untuk mungkin ada orang yang diutus Tuhan untuk datang tolong kita gitu. Intinya yang pertama awal doa, yang kedua yang tadi saya bilang tidak boleh perasaan dan Swanggi. Namanya dengan Swanggi tidak boleh perasaan, sama sekali tidak boleh. Itu celah untuk mereka buat kita dapat. Yang ketiga kalau sudah kena Swanggi menghindar dari tempat itu, menghindar jauh. Harus pergi untuk orang jiwa-jiwa kecil. Oke, itu kalau yang saya sendiri saya sampai pindah Kak. Walaupun saya pun kan saya sudah ada istri anak kok. Iya dong, kasihan anak sama istri jadi saya tahu dong. bisa anak lemah aja. Saya sendiri saya pindah. Padahal saya tahu, coba saya sendiri pindah. Karena kompleks itu. Ya, karena kompleks itu bahaya. Saya sampai pindah. Setuju saya, mendingan kayak gitu gini ya. Kita jangan sok pahlawan ya. Maksudnya nggak usah sok pahlawan kalau kita tahu kemampuan kita. Masalahnya ada istri, ada anak ada gitu. Keluarga kita yang jiwa-jiwa lemah ini. Iya, betul Kak. Setuju saya sama Kak. Itu yang pinter. Itu yang pinter. Kita dikasih akal budi sama Tuhan juga. Orang jangan terlalu berani, jangan terlalu takut. Iya, jangan sok pahlawan lah intinya kayak gitu deh. Untuk keselamatan bukan diri kita tapi keluarga kita juga ya Kak ya. Setuju saya sama Kak Mikael. Ya untuk BNS Squad gimana nih, semoga tadi informasi terkait jenis-jenis Swanggi, kategori, mungkin memang belum puas ya, kayaknya masih banyak hal yang bisa kita obrolin ya terkait dengan masalah Swanggi, juga tadi terkait obat nona, obat nyong dan lain sebagainya itu nanti akan kita bahas lagi di next part berikutnya lagi ya, mungkin bersama kami Mikael juga pastinya, dan mungkin nanti kita akan bareng sama teman-teman saya yang lain. Boleh lah ya kita ngobrol sharing. Dan buat yang punya cerita-cerita menyeramkan atau punya pengalaman dengan Swanggi, boleh komentar di kolom komentar di bawah ini, atau juga bisa mengirimkan langsung emailnya ke email di bongbongnonstop@gmail.com di bawah ini ya. Siapa tahu saja cerita dari BNS Squad bisa kita pilih untuk kami hadirkan di sini maupun kami baca nanti di Creepy Story Edition. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, bunyikan notifikasi tanda lonceng kalau ada video baru dari BNS Mirror, dan jangan lupa untuk subscribe sebanyak-banyaknya biar kita mencapai 100.000 subscriber. Ya, itu harapan kita ya. Kak Mikael 100.000 subscriber. Kasih tahu nanti anak muridnya buat semuanya di subscribe ya. Oke, baik, kalau begitu kita akan bertemu lagi nanti. Jangan lewatkan tayangan BNS Mirror setiap malam, setiap hari malam Jumat ya, hari Kamis, dan juga malam Senin hari Minggu. Oke, BNS Mirror Misteri Horor. Percaya atau tidak, mereka ada.